Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan kesaksian Murtadin yang luar biasa, yaitu Ibu Novita Dewi. Bagaimana kesaksian beliau ini? Yaitu ketika beliau menjadi seorang istri dari suami yang Kristen. Beliau sudah menetapkan hati untuk tidak menjadi Kristen. Beliau bersepakat dengan suaminya untuk tetap Muslim dan terus menjalankan ibadahnya. Dan suaminya pun mendukungnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika suaminya tertidur dan HP-nya masih terbuka, Ibu Novita Dewi kepo untuk melihat apa yang ditonton oleh suaminya. Ternyata suaminya menonton acara kesaksian-kesaksian Murtadin yang ada di channel-channel di YouTube, dan kebetulan beliau mendengarkan kesaksian pertobatan dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan disitulah imannya mulai goyang, mulai oleng, mulai tergoncang. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya berlatar belakang dari Muslim dan saya juga lahir, saya notabene orang Sunda ya, saya orang Banjarsari dan keluarga saya juga semuanya Muslim dan saya dibesarkan oleh keluarga Muslim. Tetapi pada tahun 1994 saya ke Tangerang karena saya punya kakak juga di Tangerang satu yang udah lama bertempat tinggal di sini gitu. Tetapi pada perjalanannya saya selalu dipertemukan dengan seorang Kristen gitu. Tapi hati saya juga dari dulu juga tidak tertarik gitu, tidak tertarik kepada Kristen, malah bertentangan gitu. Dulu sempat saya sudah mau dibaptis, tetapi Katolik, tetapi saya tidak jadi dibaptis karena ada satu hal yang memang tidak memungkinkan, akhirnya saya tidak jadi. Ternyata rencana Tuhan terus berjalan di dalam kehidupan saya tanpa saya sadari ya. Akhirnya saya pun menikah dengan suami saya yang memang orang Kristen. Tapi sudah perjanjian di dalam keyakinan kita, ya tetap masing-masing saja gitu. Saya juga ya seorang muslim tetap saya menjalani kewajiban saya sholat, saya puasa gitu. Jika Idul Fitri datang, saya melaksanakan sholat Id gitu kan. Cuman ya yang saya rasakan itu Pak, saya selalu sendiri gitu. Kalau sholat Id saya sendiri, karena kan suami Kristen gitu. Tapi suami juga kalau misalkan Natal saya juga udah Pak gitu ke gereja, yuk saya nggak apa-apa, saya cuma nemenin doang gitu. Nggak apa-apa, saya cuma liatin doang, kamu ibadah nggak masalah. Saya nggak pernah melarang suami juga, dan saya nggak pernah ngajak suami untuk Muslim karena dia sudah bilang kalau saya dari kecil sudah Kristen dan sekarang pun 1000% saya tetap percaya Tuhan Yesus gitu. Dan dalam perjalanan rumah tangga saya sendiri juga bingung ya Pak. Ini kok rumah tangga saya mau dibawa kemana gitu. Satu perahu tapi kita beda tujuan gitu. Jadi nakodanya mau kemana, penumpangnya mau kemana. Nah nanti saya juga bingung sampainya mau kemana gitu. Kebetulan di tahun 2017 itu puncak-puncaknya saya merasa kok hidup saya kok begini gitu. Nggak ada kedamaian dalam rumah tangga, selalu banyak masalah. Tapi bukan berarti saya juga waktu itu belum kepikiran untuk ikut suami. Saya masih tetap bertahan gitu, di dalam iman saya, karena saya tahu dulu kan orang tua suka bilang jangan suka ikut-ikutan orang gitu. Agama kita itu agama yang paling benar gitu, jadi kamu jangan terpengaruh gitu. Saya selalu dengar omongan orang tua saya begitu. Dan kakak saya juga haji, semuanya sudah haji, sudah naik haji semuanya. Cuman saya aja yang belum, karena memang kan saya punya suami non muslim gitu. Saya nggak mungkin naik haji.
tapi saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim tetap. Nah, di bulan Agustus 2017 pada waktu itu ya saya berpikir saya yang mengalah gitu, lebih baik saya yang mengalah daripada setiap hari saya juga merasa gimana nih gitu, kebingungan juga mau dibawa kemana gitu, suami juga nggak mau beribadah, terus mau ikut saya juga dia nggak mau gitu kan. Nah pada suatu malam suami saya memang sering nonton YouTube ya, sering lihat-lihat kesaksian apa. Nah kebetulan waktu malam itu suami saya tertidur, saya lihat HP-nya masih hidup, saya dengerin itu, saya liatin, oh dia lagi nonton ini siapa namanya Pak Saifuddin Ibrahim gitu. Kebetulan kan beliau juga latar belakang dari Islam. Pas saya dengerin beliau lagi bicara perbandingan antara Islam dengan Kristen gitu. Jadi kalau sekarang kita walaupun orang Islam, tapi kalau nggak sholat nggak puasa juga sama juga katanya masuk neraka gitu kan. Terus kenapa sih hidup itu harus dibikin repot gitu? Kan yang simpel-simpel aja gitu. Pokoknya lagi ngebahas gitu, pas saya renungin, bener juga ya, kenapa saya mesti ribet gitu kan? Kenapa saya cari yang simpel-simpel aja? Waktu itu saya nggak tahu juga kalau menjalani seorang Kristen itu ternyata lebih sulit Pak sekarang gitu. Nggak seperti yang saya bayangin dulu gitu. Lebih sulitnya itu kalau dulu kan saya dengan keyakinan saya yang dulu gitu kan. Kalau misalkan saya ini ya saya nggak tergantung 100% kepada Tuhan yang saya sembah gitu. Saya masih boleh maaf nih, saya masih boleh ke dukun gitu, saya masih bisa minta tolong ke sini ke situ gitu kan. Nah kalau sekarang kan di dalam Tuhan Yesus itu diajarkan ya kita harus bergantung berharap kepada Tuhan saja gitu kan. Jadi nggak ada istilah kita bisa ke sana ke sini lagi gitu. Jadi kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, pasti mujizat itu akan terjadi gitu. Dan sering mendengarkan firman Tuhan atau sering menyatakan firman Tuhan, di situ pun pasti mujizat Tuhan terjadi. Pasti Tuhan Yesus tolong kita. Gitu. Kalau dulu kan saya masih suka ke sana ke sini gitu kan. Suka minta tolong ke sana kemari. Nah, akhirnya di tahun 2017 saya merubah mindset saya, coba saya untuk mengalah. Akhirnya saya telepon temen saya juga sama Pak, dia dulunya itu dari Muslim ya, suaminya kebetulan orang Manado. Nah saya suka dengar cerita-cerita dia kan, akhirnya saya hubungin dia, Bupit boleh nggak ya saya ikut ibadah gitu besok? Oh boleh kata dia. Bu Nopi mau dijemput? Nggak usah, nanti saya ke sana aja. Di mana gerejanya? Nah singkat cerita pergilah tuh hari Minggu saya ke gereja. Saya bilang waktu hari Sabtunya saya bilang ke suami, tapi nggak ada respon dari suami. Suami saya ya diem aja gitu. Saya bilang ke gereja, kayak nggak percaya ya. Akhirnya hari Minggu saya ke gereja bawa anak saya yang kecil sama cucu saya yang masih kecil. Nah setelah saya ke gereja, pas saya nginjek gereja itu, kok saya aneh ya gitu sendirian, nggak ada yang kenal, terus gimana nih caranya, masih bingung-bingung gitu kan. Akhirnya saya duduk aja. Nah, karena cucu saya masih kecil waktu itu, dia mungkin nggak biasa dengar suara keras gitu, bising kan, puji-pujian, nangis. Akhirnya saya waktu itu, ya udahlah daripada nangis gitu, saya kebingungan, saya pulang. Minggu kedua saya mau berangkat ke gereja lagi, cucu saya sakit. Nah, saya bilang, Bupit, hari ini saya nggak bisa ke gereja, mungkin minggu depan. Nah, minggu ketiganya, saya juga nggak tahu kalau suami saya juga punya pergumulan sendiri. Nah, di Jumat paginya itu, suami saya berdoa, apa yang dia, permasalahan dia. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu baik banget. Sorenya langsung Tuhan jawab apa yang suami saya doakan itu gitu. Nah hari Sabtunya saya bilang, Pak saya mau ke gereja lagi ya. Kapan? Besok. Gereja mana? Saya mau gereja Bu Pipit aja, saya bilang.
karena kan kemarin juga ikut dia. Oh ya udah, ayo, Papa juga mau ke gereja. Ah, saya seneng banget tuh. Yang bener Pak, iya, serius, iya. Oh ya udah, saya bilang. Karena kan saya pikir kalau misalnya saya ikut orang lain kan beda sama yang suami sendiri yang bawa gitu kan. Jadi saya ada yang bimbing, jadi saya ada yang nuntun gitu kan. Kalau saya nggak tahu, dikasih tahu gitu. Kalau sama suami kan lebih enak. Nah puji Tuhan, di bawah bimbingan Pak Hengki Pungus, itu gembala saya dan Bu Yesi, saya di situ dikasih tahu, diajarin bagaimana caranya seorang Kristen. Terus akhirnya saya juga sering diajarin cara mindset saya dirubah gitu kan. Yang dulunya saya orang manusia lama, terus sekarang jadi manusia baru. Nah, harus seperti ini gitu. Akhirnya puji Tuhan saya di tahun 2017 Desember tanggal 25 saya dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis saya pikir udah nih selesai nih kayaknya masalah saya mungkin nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu banyak karena kan saya udah ikut suami, mungkin suami juga lebih sayang sama saya pikir gitu kan. Ternyata masalahnya itu malah bertambah karena pas keluarga saya tahu kalau saya masuk Kristen, karena saya suka bikin status-status kan, mereka suka baca. Nah, saya seperti dibuang gitu, saya diblokir, WA saya diblokir, kalau saya ngehubungin mereka, mereka bilang salah sambung. Saya pikir ya sudah, kalau memang saya dibuang ya nggak masalah. Saya dulu masih Muslim pun, saya kan juga hidup sendiri. Saya pikir kan saya cuma sama suami, sama keluarga di sini gitu. Saya juga nggak terlalu dipeduliin juga sama orang tua. Ya sekarang saya sudah punya Tuhan yang baik gitu kan, yang bisa, yang punya apa, yang bisa ngasih pengharapan ke saya, ya kenapa saya takut gitu kan. Saya dibuang sama keluarga. Dan sama teman-teman saya sendiri juga yang Muslim, dijauhin juga saya. Katanya jangan berteman sama si Nopi katanya. Dia mah murtad katanya gitu. Ya seiring waktu saya berdoa, Tuhan, semua teman-teman saya yang sekarang menjauhi saya bilang, ampuni mereka karena mereka nggak tahu kasih Tuhan itu seperti apa. Karena mereka nggak mengalami. Tapi puji Tuhan, seiring waktu, sekarang mereka baik semua. Sudah baik semua, sudah mau menerima perbedaan saya sama mereka gitu. Dan mereka juga kadang nanya-nanya gitu, gimana setelah sekarang masuk Kristen. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang sekarang saya ditolong Tuhan, dipulihkan. Saya bilang walaupun secara ekonomi mungkin orang lain kan cuma ngelihatnya itu dari ekonomi, mungkin orang lain lihat saya biasa-biasa aja gitu kan, nggak bisa kebeli ini, kebeli itu, tapi hati saya yang tentram, terus saya juga rumah tangga yang diberkati Tuhan ya. Jadi setelah saya ikut Tuhan Yesus, ya puji Tuhan gitu, hati saya dipulihkan, terus cara berpikir saya juga berubah gitu kan. Yang dulu mungkin saya kalau misalkan sering marah atau sering ngelawan sama suami, ya sekarang puji Tuhan gitu, Tuhan sering ngasih tahu saya dengan firman itu bahwa kita itu harus banyak sabar, banyak mengalah, punya kasih gitu. Kasih itu kasih yang agape gitu kan. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan. Cuman itu sekarang jadi saya punya kekuatan bahwa Tuhan itu segala-galanya buat kita. Saya juga punya tujuan hidup, bahwa hidup itu bukan cuma mementingkan dunia gitu, bukan itu yang terpenting. Kita harus melayani, harus bisa menyenangkan hati Tuhan, dan juga harus punya kasih yang agape gitu. Dan kalau misalkan dulu saya yang sering marah, terus sering melawan gitu, sekarang saya harus berubah. Dan saya sering baca di Amsal, saya belajar di Amsal juga. Kalau misalkan kita ingin seseorang itu berubah, jangan paksa orang itu berubah, tapi harus dari diri kitanya sendiri yang berubah gitu. Jadi puji Tuhan setelah saya
banyak belajar, banyak dibimbing oleh gembala saya, dan saya juga puji Tuhan juga dipakai Tuhan untuk melayani di gereja saya gitu. Ya sekarang hidup saya lebih banyak sukacita, malah setiap hari saya bersukacita. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang apa ya, banyak lah pasti, ngapain sih lu Kristen, masuk Kristen juga sama aja, lu susah-susah juga. Tapi bukan itu yang ada di hati saya sekarang gitu. Bukan masalah materi. Saya sekarang nggak terlalu fokus terlalu materi. Yang penting, oh dunia ini memang sudah dekat dan Tuhan sudah mau datang. Jadi kita itu harus berubah, harus bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita punya kasih kepada saudara kita gitu. Dan saya juga rindu kapan-kapan saya pengen pulang gitu, pengen ke rumah orang tua. Biarin mau diusir mau diapa itu udah resiko gitu. Yang penting sekarang saya punya ketetapan hidup, sudah apa ya, iman saya udah benar-benar udah ketemu lah, udah ketemu apa yang saya cari selama ini gitu. Dan suami juga puji Tuhan sekarang sudah kembali lagi, yang dulu udah hilang sekarang kembali lagi, dan anak-anak saya juga sudah dibaptis. Banyak setelah saya percaya Tuhan, banyak yang Tuhan nyatakan gitu di dalam kehidupan saya, entah itu pertolongan, pemulihan, terus kesembuhan, banyak sekali yang setelah Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Jadi saya sangat bersyukur di usia saya yang sudah 40 lebih, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bertobat, untuk percaya Tuhan Yesus, untuk menemukan jalan yang benar gitu. Jadi saya juga lebih bersuka cita aja sekarang. Saya bersyukur aja kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau misalkan Tuhan itu tidak menjamah saya waktu itu, tidak memberikan kesempatan tobat kepada saya, nggak tahu saya nanti jadi apa gitu kan. Dan saya sangat ingat dulu waktu saya punya tetangga orang Kristen, dia suka nyanyi-nyanyi kan, nyanyi-nyanyi, saya kadang-kadang, ini orang kok berisik banget sih nyanyi-nyanyi gitu. Ternyata sekarang saya begitu, entah itu di jalan, tadi mana tanpa saya sadari gitu, saya memuji Tuhan, saya menyatakan bahwa Tuhan itu baik gitu. Saya selalu seperti itu. Kadang suami saya juga, ini nyanyi melulu sih. Ya nggak apa-apa, saya bilang, saya nyanyi kan bukan nyanyi yang enggak, saya bilang saya memuji Tuhan. Ya, banyak sekali yang saya rasakan saat ini. Dan untuk pertumbuhan iman saya, puji Tuhan juga, saya banyak mengalami pertumbuhan, banyak mengalami perubahan, dan saya juga berterima kasih kepada gembala saya yang sudah dengan sabar, dengan mau selalu menerima dengan keluh kesah saya gitu, karena saya kan dulu memang nggak tahu, jadi saya dikit-dikit nanya. Puji Tuhan, saya punya gembala yang baik, bijaksana, dan mau peduli kepada kami gitu. Dan banyak pertolongan juga dari Bapak Gembala saya yang sudah kami rasakan gitu. Di saat suami saya sakit sampai muntah darah, waktu itu suami saya kan pengen berhenti merokok. Nah akhirnya dari gereja ini coba kita doain biar Pak Beni berhenti ngerokok gitu. Ternyata malam-malam itu muntah darah. Akhirnya saya telepon suami saya datang ke rumah, didoain, tapi masih tetap, ya udah besok kita ke rumah sakit. Jadi Pak Gembala dan Ibu Gembala saya yang bolak-balik ke rumah sakit ngurusin suami saya, tapi di ronsen nggak ada apa-apa gitu. Di ronsen dilihat nggak ada apa-apa, tapi kok bisa muntah darah. Terus puji Tuhan waktu itu suami saya juga berhenti merokok, mungkin karena itulah cara Tuhan gitu, cara Tuhan bagaimana menjamah seseorang supaya berhenti, dibuat seperti itu. Tapi setelah itu kan Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan gitu.
Tuhan pulihkan hatinya, dipulihkan kesehatannya. Jadi banyak Pak, banyak karya Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup keluarga kami ya. Bahkan sekarang di saat pandemi, mungkin orang lain banyak yang kerjanya diberhentikan gitu kan. Terus bisnisnya juga mungkin banyak yang hancur. Tetapi puji Tuhan, saya ditolong Tuhan, anak saya juga masih tetap bekerja. Terus suami saya juga orderan tetap berjalan terus gitu, ada aja, entah itu dari Jawa, entah itu dari mana. Dan saya ingat ya dulu sebelum saya itu mengandalkan Tuhan, sebelum saya mengandalkan Tuhan, setiap mau Lebaran atau mau Natal Pak, saya itu selalu maaf nih, selalu kekurangan karena pabrik tutup, jadi orderan pun nggak ada gitu. Jadi kami udah siap-siap nih, mau kasih ke siapa nih gitu kan, mau minjem ke siapa gitu. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Setelah saya mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, di tahun sekarang ini walaupun pandemi, saya tidak sampai minta bantuan kepada orang lain, cukup ke Tuhan Yesus saja gitu. Saya selalu Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kuasa. Saya bilang kalau kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tapi kuasa manusia itu terbatas. Kalau saya minta tolong ke manusia, pasti ada bosannya gitu kan. Ini orang minta tolong melulu gimana gitu. Tapi kepada Tuhan, pasti Tuhan nggak ada bosannya. Karena walaupun kita berbuat salah, walaupun kita berbuat dosa, tetap Tuhan memberkati kita gitu. Tetap Tuhan tolong kita. Itu yang saya yakini gitu. Kayaknya puji Tuhan aja sih Pak. Sekarang kehidupan saya banyak berubah, banyak saya rasakan, dan saya berharap untuk kedepannya, untuk saudara-saudara atau teman-teman saya ya, kiranya Tuhan juga jamah mereka, Tuhan juga kasih kesempatan kepada mereka, dan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Yang dulunya saya juga suka tertawa ya, menertawakan orang Kristen. Nah sekarang saya sendiri sekarang percaya Tuhan Yesus gitu, dan saya merasakan kasih Tuhan itu begitu besar dan nyata. Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, dan menurut saya sekarang yang saya rasakan yang memang Allah yang benar gitu, yang wajib kita sembah gitu. Kira sekian Pak kesaksian dari saya. Mungkin lain waktu saya bisa kesaksian lagi. Bu Novi, bisa Ya, dengar Pak? suara saya? Ya. Dengar. Saya mau bertanya dulu sedikit nih. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu sempat mendengar khotbah seorang hamba Tuhan, Ya. sehingga itulah yang membuat Ibu beralih dari keyakinan yang lama. Ibu bisa ceritakan pada momen mana itu terjadi sehingga Ibu mengambil satu kesimpulan bahwa Ibu akan percaya Tuhan Yesus. Itu seperti apa Bu kejadiannya? Bisa tolong diulang Bu? Iya, baik Pak. Itu waktu itu saya cuma dengar juga nggak banyak ya Pak, karena saya juga waktu itu bangun tidur, terus saya lihat gitu, saya dengar. Saya jadi waktu itu karena mungkin pikiran saya juga kan lagi agak kacau Pak ya, banyak pikiran gitu, banyak terlalu apa ya, kesana kesini gitu. Jadi saya cuma menangkap ini simple aja. Saya waktu itu, iya ya, saya sekarang Muslim, tapi saya juga jarang, puasa juga nggak full 1 bulan itu 30 hari gitu kan. Saya kadang belang-belang gitu. Terus kalau saya puasa nggak sholat juga, saya juga sama kok masuk neraka gitu. Kenapa saya nyari yang ribet-ribet gitu? Cari aja yang simpel. Saya pikir kan dulu orang Kristen kan ke gereja cuma seminggu sekali gitu kan. Terus mereka juga nggak selalu masuk ke gereja, boleh pakai sepatu gitu, nggak harus bersih banget gitu, terus harus ngambil air wudhu dulu, bagaimana itu enggak. Terus mereka bangun tidur puji-pujian, terus berdoa juga, mereka juga nggak masalah gitu kan. Berarti kan lebih simpel. Saya pikirnya begitu aja Pak waktu itu. Jadi ya udahlah, coba saya mau
waktu itu kan saya belum kenal Tuhan Yesus, Pak. Waktu itu belum tahu Oh. ajaran apa kan. Saya cuma Hmm. dengar-dengar itu aja, karena suami juga nggak pernah ngajarin saya yang sampai mendalam gitu, karena suami pun tidak menjalaninya gitu. Kristennya cuma Kristen KTP ibarat kata gitu. Jadi saya waktu itu saya ambil simpelnya aja, nggak kepikiran bahwa saya nggak bisa membandingkan, karena saya kan Al-Quran juga saya tidak begitu mendalami, dan Alkitab juga saya belum baca kan, belum tahu isi Alkitab itu apa, dan Tuhan Yesus itu seperti apa saya belum tahu. Jadi saya cuman yang ada di pikiran saya aja waktu itu, yang saya orang awam gitu kan, bukan yang pintar dalam agama. Jadi saya ngambilnya tuh yang simpel-simpel aja, Pak, gitu. Ya udahlah, coba saya mau ke Kristen aja, siapa tahu kalau misalkan saya masuk Kristen, suami saya juga jadi sayang sama saya gitu. Saya pikirnya begitu aja. Terus mungkin saya juga kalau katanya, kan ini katanya ya Pak ya, kalau orang Kristen itu kalau susah-susah tuh bisa ditolong begitu. Itu saya pikiran manusiawi lah Pak gitu. Iya. Tapi setelah saya kenal Tuhan Yesus, setelah saya dibimbing, ternyata untuk menjalaninya ya Pak ya, saya rasa lebih sulit Pak. Lebih sulit karena apa? Harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita gitu. Terus harus bisa bersabar, harus bisa mengalah gitu. Itu sebetulnya sulit Pak gitu. Dan di agama yang dulu itu saya nggak pernah diajarin. Karena dulu itu ya ibarat kata saya suka gini, ada kan orang sering Pak yang bilang gini, kalau lu baik, gue lebih baik gitu kan kasarnya nih. Kalau lu jahat, gue bisa jahat gitu. Kalau lu jual bisa beli. Nah, kalau di iman Kristen kan nggak ada yang begitu, Pak. Kita harus penuh kasih gitu. Kalau orang jahatin kita, ya kita harus bisa berkatin, doain gitu. Malah suruh doain kan, Pak gitu. Kalau di iman Kristen, justru saya sekarang tuh dituntut gitu, dituntut seperti itu. Gitu. Jadi saya harus meninggalkan manusia lama saya, dan saya harus lahir baru gitu. Sebagai orang Kristen, saya harus menunjukkan jati diri saya bahwa saya itu berubah gitu Pak, dalam bersikap, dalam berpikir gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Dan bagaimana setelah Ibu, kan tadinya waktu Ibu dengar itu ceramah pendeta, Ibu kan istilahnya belum terlalu paham juga ya. Iya. Dan bagaimana setelah Ibu masuk ikut Tuhan Yesus, apakah ada penyesalan atau kepengen balik atau bagaimana Bu? Enggak Pak, enggak ada rasa penyesalan. Justru saya bilang saya bersyukur. Di usia saya yang tidak muda lagi, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bertobat gitu kan, untuk percaya Tuhan Yesus, dan banyak sekali yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saya gitu. Justru saya bersyukur banget Pak, nggak ada rasa penyesalan. Justru saya hati saya menggubu-gubu Pak. Kalau misalkan ada tetangga atau teman saya kasih, saya tidak menginjili Pak, saya tidak menginjili, tapi saya kasih contoh dengan sikap saya. Terus saya bilang, misalkan ada tetangga saya yang susah bayar utang, terus orang yang diutangin itu kan marah-marah gitu. Ini orang masih disumpahin gini-gini. Saya suka kasih tahu, saya bilang jangan disumpahin, didoain. Saya bilang kalau disumpahin orang kalau nggak punya rezeki malah nggak bisa bayar utang. Coba didoain, saya bilang. Kalau kita punya berkat, diberkatin. Kok bisa begitu? Ya memang harus seperti itu, saya bilang gitu. Jadi gimana ya Pak? Ya merubah mindset saya lah, puji Tuhan lah saya bisa berubah, Pak. Saya bersyukur banget. Suami saya juga dipulihkan, dan saya juga dipulihkan. Jadi nggak ada rasa penyesalan sama sekali, nggak ada Pak. Jadi berarti dalam pengertian bahwa setelah Ibu ikut Tuhan Yesus, Ibu tambah jelas memahami bahwa Tuhan Yesus itulah kebenaran. Dan apa yang diajarkan itu adalah firman yang bisa memerdekakan kita dari hal-hal yang selama ini mungkin menyiksa kita atau mengganggu hidup kita. Seperti itu, Bu? Ya, betul Pak. Yang saya pikiran tuh, kalau sedikit-dikit kan dulu saya marah gitu, terus
kasar juga. Saya ngomong ke suami suka kasar gitu. Kalau maaf nih, kalau suami bilang misalkan anjing lu gitu, saya balas Pak. Gitu saya balas gitu. Juga anjing gitu. Kalau dulu saya begitu Pak. Saya akuin emosi saya tuh nggak terkontrol dulu ya. Tapi setelah sekarang saya Yesus, saya banyak ditegur juga. Mungkin pimpinan Roh Kudus juga buat saya gitu. Karena saya juga bersedia untuk melayani di gereja. Saya belajar taat dan setia gitu. Apa yang diperintahkan oleh gembala saya coba jalanin aja gitu. Walaupun saya nggak bisa, saya jalanin gitu. Saya suruh berdoa ini itu, atau saya suruh jalan ke sana ke sini, ya saya jalanin aja gitu Pak. Tapi saya yang penting suami ngizinin gitu, ya udah nggak apa-apa. Dengan pengertian bahwa kata-kata kasar, kata-kata kotor, Ibu sudah bisa lepas dari hal-hal seperti itu ya? Puji Tuhan Pak. Sekarang jadi tidak membalas cara-cara yang tidak baik. Artinya cara-cara yang kotor, memaki-maki suami, sudah tidak lagi ya Bu? Sudah tidak lagi Pak, puji Tuhan. Oh, haleluya. Ibu, kenapa bisa seperti itu? Berarti kuasa Tuhan Yesus itu nyata di dalam seorang Novita Dewi. Seperti itu, Bu? Iya, benar. Ya, artinya saya bilang, karena saya mungkin sering minta, Tuhan tolong kasih saya hati nurani gitu. Tolong kasih tolong saya kesabaran dan hati Tuhan gitu. Biar seperti Tuhan, biar seturut Tuhan gitu kan. Biar saya bisa sabar walaupun yang orang lain lakukan gitu terhadap saya bisa menerima dan saya tidak membalas gitu. Iya, luar biasa. Nah, di dalam perjalanan iman Ibu, ini kan ikut Tuhan kan tidak mudah. Ibu sudah merasakan selama beberapa saat ini ikut Tuhan Yesus. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa berikan kepada Tuhan? Ya, karena Tuhan Yesus sudah bilang di dalam firman bahwa mengikut Dia harus pikul salib. Kenapa pikul salib? Karena dunia tidak bisa menerima kebenaran. Dunia akan membunuh kebenaran. Nah, salib itu adalah penderitaan karena kebenaran. Kita bisa sampai dibunuh karena kebenaran. Jadi orang-orang yang dikuasai setan, orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, mereka akan sangat marah kepada kita. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan Yesus dan mereka dikuasai oleh iblis. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Ibu sama Tuhan? Apakah kalau tantangan makin besar, apakah Ibu akan tetap setia kepada Tuhan Yesus? Atau mungkin, sayonara Tuhan Yesus? Atau bagaimana Bu? Ibu bisa jelaskan kepada kita. Saya sudah dari pertama ya Pak, pertama saya ikut Tuhan Yesus, itu saya sudah diproses Pak. Dan prosesnya itu nggak enak juga gitu kan. Saya udah dikucilin, udah diomong sama keluarga, sama teman-teman saya juga dijauhin gitu kan. Terus ngelihat suami juga nggak langsung berubah 100% kan Pak gitu kan. Secara perlahan gitu. Juga sering, lu baru juga kemarin masuk Kristen lu udah ngkhotbahin orang apa gimana gitu kan, saya juga sering digituin gitu. Kalau saya ngasih sedikit nasihat pasti saya dibalikin seperti itu. Tapi komitmen saya sama Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap percaya Tuhan Yesus dan saya tetap dalam iman saya saat ini gitu. Saya nggak akan berubah. Dan berarti setia sampai mati ya Bu? Amin Pak. Iya. Ya, berarti Tuhan Yesus harga mati ya? Iya Pak. Ya, luar biasa. Oh, haleluya. Nah, Bu Dewi, mungkin Ibu bisa ceritakan selama ikut Tuhan, kira-kira mujizat apa yang paling berkesan di dalam hidup Ibu? Yang membuat Ibu tambah teguh imannya, tambah yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Silakan Ibu. Banyak Pak, banyak sekali ya. Kalau saya mau cerita mungkin satu dua aja Bu, satu dua aja.
Ini memang hal yang Satu kecil, dua ya. gitu kan, Ya. kecil, tapi bagi saya itu sungguh luar biasa gitu. Satu, waktu suami saya sakit, waktu itu muntah darah gitu, saya terus berdoa sama Tuhan, dan Tuhan sembuhkan gitu. Karena di ruang sendi apa juga kan nggak ada penyakit kan, dokter juga bingung mau ngasih obat apa gitu. Tetapi dengan doa akhirnya Tuhan sembuhkan. Nggak lama gitu, cuma 2 hari waktu itu kejadiannya Tuhan sembuhkan. Dan puji Tuhan sampai sekarang suami saya sehat gitu kan, nggak ada apa-apa. Yang kedua, waktu cucu saya sakit. Waktu cucu saya sakit, saya bingung karena di rumah sendirian, badannya panas gitu. Saya cuma tumpang tangan, saya doa, Tuhan, Engkaulah dokter dari segala dokter dan obat dari segala obat. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan cucu saya, tanpa saya harus bawa ke dokter, karena saya juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bawa dia gitu kan. Saya bilang, setelah saya doa, cucu saya sekarang sembuh. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, cucu saya sembuh. Nggak lama, saya tinggal ke dapur, Pak, ngambil air minum gitu kan, dikasih. Pas saya pegang, loh, beneran dingin gitu kan, udah dingin, demamnya udah hilang. Terus udah mau minta susu gitu. Saya bilang, wah, emang Tuhan Yesus luar biasa, saya bilang. Makanya saya bilang, dalam hati saya, bukan karena apa ya, sebetulnya bukan pilihan juga, Pak, gitu. Saya juga mungkin percaya Tuhan itu bukan secara kebetulan. Memang ini udah rencana Tuhan kan. Memang jalan saya sudah di sini gitu. Mungkin juga bagi yang lain juga sebetulnya sih Tuhan itu sudah menunjukkan jalan kebenaran, tetapi mereka mungkin tidak peka gitu. Mereka tidak peka dan hanya melihat satu sisi saja gitu, Pak. Nggak mau membuka hati untuk tahu dengan yang lain gitu. Makanya mereka itulah mungkin jadi fanatik gitu, karena mereka nggak mau belajar, nggak mau melihat yang lain gitu. Dia hanya melihat cuma satu sudut saja gitu. Dan dulu juga saya seperti itu, Pak. Saya dibesarkan orang Muslim gitu. Saya sempat berjanji juga, saya nikah sama siapapun, pokoknya mau orang bule, mau orang manapun gitu kan, mau orang Chinese, orang mana, saya tidak akan berubah. Saya tetap seorang Muslim. Saya sempat berjanji seperti itu dulu. Ternyata Tuhan itu luar biasa gitu buat saya. Hati saya dibalikan 180 derajat sekarang gitu kan. Jadi saya percaya Tuhan Yesus, dan pokoknya luar biasa deh buat saya, buat keluarga saya juga. Banyak karya Tuhan Yesus yang sudah saya rasakan, saya alami gitu. Memang kalau mungkin ada orang yang bicara, bohong gitu kan, ngarang gitu. Karena kan kalau ngarang itu gampang sekali, Pak, orang untuk mengarang cerita gitu. Tapi kan merasakan hati saya gitu. Hati jiwa saya, rohani saya nih yang dibentuk, yang dibangun setelah saya percaya Tuhan Yesus. Banyak sekali yang saya rasakan perubahan di dalam diri saya sendiri gitu. Ya, betul. Kalau orang ngarang itu kelihatan. Dari pancaran wajahnya kelihatan. Dari gerakan bahasa tubuhnya juga kelihatan. Karena orang mengarang itu dia bersama setan, ya. Oleh sebab itu Alkitab adalah sebuah kebenaran yang sangat memberikan terang kepada kita. Semua ajaran yang menyangkut hakikat Tuhan itu semua ada di sini nih. Ini ada di sini Alkitab nih. Ya. Karena dia adalah terang. Yohanes 1 ayat 4. Tuhan adalah terang, di dalam dia ada terang, dan terang itu adalah kehidupan manusia. Jadi dari pengajarannya kita bisa melihat sesungguhnya terang benderang, ya, seperti kasihilah musuhmu, berdoalah buat musuh-musuhmu. Jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau orang meminta bajumu, serahkan juga jubahmu. Kalau orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Inilah Tuhan. Dia pribadi yang baik. Dia memberi jauh
lebih daripada apa yang diminta, lebih daripada apa yang diharapkan manusia. Ya, kalau manusia yang lain kalau manusia nggak mungkin bisa mengajarkan seperti itu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, hajar kepalanya. Kalau perlu, potong dengan lehernya sekalian. Itu manusia, ya. Apalagi manusia yang dikuasai setan. Manusia dikuasai setan, itu manusia haus darah. Ya, manusia haus darah. Karena setan itu haus darah. Setan itu kepengen supaya darah manusia ditumpahkan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Bukankah itu kebaikan? Manusia kalau berlimpah, luar biasa bahagianya. Ya, berlimpah makanan, berlimpah perhiasan, berlimpah semuanya, manusia bahagia. Ya, tapi kalau manusia serba minim, serba tertekan, kenapa serba minim, serba tertekan? Karena dicuri sama setan. Ya, setan itu mengambil terus apa yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Kesehatan hilang pelan-pelan. Kemana kesehatan? Manusia kan tidak tahu perginya kemana. Ya dicuri sama setan. Sama setan itulah. Hanya ini Alkitab yang bisa memberitahu. Ya, makanya tidak bisa diragukan ini kebenaran. Hanya firman Tuhan yang bisa menceritakan itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kemana kesehatan manusia? Kemana ketampanan? Makanya sebelum terlambat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang memberi kehidupan. Kalau kita mati di dalam Tuhan Yesus, kita hanya pindah tempat dan kita diubahkan di dalam kemuliaan. Tapi kalau Anda mati, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, langsung diterkam setan, dibawa ke alam maut. Itu sudah pasti, karena firman Tuhan yang bicara seperti itu. Jadi, sekali lagi teman-teman, waktu ini singkat, jangan sampai terlambat, jangan sampai hidupmu kehilangan arah, jangan sampai hidupmu ditipu oleh setan. Bu Dewi, mungkin bisa sedikit beri pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, ya, supaya jangan sampai terlambat, ya, jangan sampai salah memilih Tuhan, ya, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa bawa kita ke surga. Silakan Bu Dewi. Nah, saya pesan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus gitu. Saya selalu berdoa kiranya Tuhan jamah hati mereka dan Tuhan juga selamatkan saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, karena dunia ini sudah semakin tua ya. Banyak yang di Alkitab itu kan banyak yang sudah Tuhan genapi gitu kan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Gitu. Banyak yang sudah nyatakan di dalam dunia ini, banyak yang sudah digenapi lah sama Tuhan, kejadian-kejadian bahwa Tuhan Yesus itu sudah mau datang untuk yang kedua kalinya. Gitu. Pesan saya, kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan juga lawat hati mereka, dan Tuhan selamatkan mereka juga supaya kita sama-sama nanti di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Begitu aja Pak. Ya, haleluya, luar biasa. Jangan sampai terlambat teman-teman, karena hidup ini singkat, hidup ini tidak bisa diputar ulang. Ya, artinya kesempatan tidak mungkin datang dua kali di dalam hidup kita. Terima kasih Bu Dewi yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa pada kesempatan ini. Jadi Bu Dewi mengalami sendiri Tuhan. Ya, dulu Bu Dewi juga suka mengejek, menertawakan Tuhan Yesus. Ya, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, masa Tuhan mati di salib. Tapi setelah beliau mengalami, sekarang biar dibayar pun beliau tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Seperti itu ya Bu? Benar. Ya. Karena Tuhan Yesus terbukti di dalam hidup ini.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Novita Dewi. Kita melihat bagaimana Ibu Novita Dewi ini tetap kekeh dalam imannya walaupun dikucilkan, dibuang oleh keluarganya, dan sampai sekarang belum melakukan pertemuan silaturahim. Dan inilah sebuah peristiwa ajaib dari iman yang bertumbuh karena sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan kaleng-kaleng. Walau apapun yang terjadi, walau dianiaya, walaupun disiksa, Ibu Novita Dewi siap menyangkal diri dan memikul salib. Sebuah kesaksian iman yang luar biasa. Nah, akhirnya beliau menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan di gerejanya, dan sekarang begitu bersuka cita, berbahagia, ada damai sejahtera yang tidak terkatakan yang dialaminya, lebih daripada yang pernah dia pikirkan sebelumnya. Dan inilah keajaiban iman dari pertobatan seorang Ibu Novita Dewi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus bersyafaat, berdoa, bersaksi, dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan teruslah mengasihi dan mengampuni, serta tetap menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Tuhan beserta kita dan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.